Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia, bahagia buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, kita sebagai muslim, sebagai orang Islam, dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari sebagai muslim itu harus berpegangan atau kita punya rujukan. Nah, apa sih yang menjadi rujukan bagi seorang muslim, bagi mereka yang beragama Islam? Rujukan kita dalam melaksanakan ajaran agama adalah yang pertama adalah Al-Quran. Sebagaimana dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya sebagai berikut. Ikutilah apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, dan janganlah kalian mengikuti wali-wali selain Allah. Sedikit sekali dari kalian yang mau mengambil pelajaran. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 3. Kemudian yang kedua adalah hadis. Al-Quran dan hadis tidak bisa dipisahkan karena dua hal tersebut sama-sama berfungsi sebagai rujukan utama dalam kehidupan beragama, yaitu agama Islam, dan wajib bagi setiap muslim untuk berpegang teguh kepada keduanya. Dalil untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis disebutkan dalam Muwatta Imam Malik yang berbunyi, "Aku telah tinggalkan bagi kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selamanya jika berpegang teguh dengan keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam." Hadis riwayat Al-Hikam, hadis riwayat Al-Hakim, sanadnya sahih kata Al-Hakim. Ketiga, pemahaman para sahabat. Agama Islam adalah agama yang punya rujukan yaitu dalil, dan yang paling pertama memahami dalil tersebut adalah para sahabat radhiyallahu anhu ta'ala anhum. Oleh karena itu, kita wajib mengikuti pemahaman mereka dalam beragama. Alasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama mereka belajar langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi mereka langsung belajar dari sumber utamanya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang dijamin oleh Allah akan masuk surga. Ya. Jadi mereka adalah orang-orang yang dijamin oleh Allah dia akan masuk surga. Yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang dipuji dalam Al-Quran. Terdapat dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 100. Dalil yang memerintahkan agar mereka diikuti adalah sebagai berikut. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Bani Israel terpecah menjadi 72 golongan, sedangkan umatku terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu." Para sahabat bertanya, "Siapa golongan yang selamat itu, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Mereka yaitu yang mengikuti pemahamanku dan pemahaman sahabatku." Hadis riwayat Tirmizi nomor 2641. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang hasan. Yang keempat, pemahaman para tabi'in. Tabi'in atau pengikut adalah orang-orang Islam yang masa hidupnya setelah para sahabat Nabi dan tidak mengalami masa hidup Nabi Muhammad SAW. Usianya tentu saja lebih muda dari sahabat-sahabat Nabi. Bahkan
ada yang masih anak-anak atau remaja pada masa sahabat Nabi masih hidup. Tabi'in merupakan murid sahabat Nabi, sehingga otomatis ilmu-ilmu mereka dapat dipercaya dan bisa dijadikan sebagai rujukan. Yang kelima, pemahaman para atba'ut tabi'in. Pemahaman para atba'ut tabi'in. Atba'ut tabi'in atau atba'ut tabi'in adalah generasi setelah tabi'in. Artinya, pengikut tabi'in adalah orang-orang Islam, teman sepergaulan dengan para tabi'in, dan tidak mengalami masa hidup sahabat Nabi. Tabi'ut tabi'in adalah di antara 3 kurun generasi terbaik dalam sejarah Islam. Setelah tabi'in dan sahabat, tabi'ut tabi'in disebut juga murid tabi'in, sehingga bisa kita pastikan bahwa mereka itu layak dijadikan sebagai rujukan dalam beragama. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik umat manusia adalah generasiku, yaitu sahabat-sahabatku. Kemudian orang-orang yang mengikuti mereka, yaitu tabi'in. Dan kemudian orang-orang yang mengikuti mereka lagi, yaitu tabi'ut tabi'in. 6. Dan yang mengikuti mereka, maksudnya adalah ulama atau orang yang berilmu dan berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah, dan pemahaman 3 generasi yang telah kita sebutkan tadi, yaitu sahabat, tabi'in, dan atba'ut tabi'in. Mereka itu adalah orang-orang yang layak diambil ilmunya. Banyak kaum muslimin yang terjerumus pada perbuatan syirik dan bid'ah karena cara beragama yang keliru. Di antaranya cenderung mengikuti tradisi nenek moyang, fanatik terhadap kiai, ustadz, dan mengikuti selera hawa nafsu. Demikian, semoga bermanfaat. Ada kesalahan dan kekurangan, mohon untuk bisa dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.